Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membahas terkait dengan datangnya Dajjal Al-Masih. Informasi dalam hadis yang menceritakan nubuat akhir zaman tidaklah sepenuhnya bisa kita pahami secara tekstual. Banyak informasi yang bersifat simbolik, yang tidak bisa kita mengerti secara pas tanpa memecahkan kode atau simbol yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Contohnya mengenai kendaraan Dajjal dan kecepatannya di bumi. Disebutkan bahwa Dajjal akan mengendarai keledai terbang dengan kedua telinganya memanjang ke kanan dan ke kiri. Kecepatannya seperti awan yang ditiup angin. Jika kita bersikeras memaksakan pemahaman tekstual, maka kita akan menunggu Dajjal menaiki keledai terbang yang mungkin saja tidak akan pernah bisa kita jumpai. Namun apabila kita berusaha memahami informasi tersebut secara simbolik, maka keledai terbang yang kedua telinganya memanjang ke kanan dan ke kiri dengan kecepatan seperti awan ditiup angin telah ada pada zaman kita sekarang. Ini adalah teknologi pesawat terbang. Keledai pada masa Rasulullah berfungsi sebagai kendaraan pengangkut untuk mengangkut manusia dan barang. Jika saja Rasulullah to the point langsung menyebutnya pesawat terbang, tentunya umat pada masa waktu itu tidak akan bisa memahami informasinya secara benar. Maka kita bisa mengartikan bahwa kendaraan Dajjal adalah pesawat terbang. Begitu juga dengan informasi hadis terkait Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan bahwa rombongan pertama Ya'juj Ma'juj akan melewati Danau Tiberia dan meminum airnya hingga habis. Apakah kita akan menunggu datangnya pasukan yang akan berjajar di sepanjang tepian danau lalu meminum airnya hingga habis? Bukankah Ya'juj Ma'juj adalah bangsa manusia sama seperti kita? Kemampuan manusia untuk minum pastinya tidak akan lebih banyak dari ukuran lambungnya. Jika kita memahami informasi ini secara simbolik, sekarang prediksi ini telah terjadi. Generasi keturunan Ya'juj dan Ma'juj yang sekarang mendiami Israel telah meminum air danau Tiberia ini, bahkan sudah mulai menghabiskannya. Level air danau ini semakin menurun setiap tahunnya. Pemerintahan Israel menggunakan danau Tiberia untuk memenuhi kebutuhan minum warga Israel yang jumlahnya semakin bertambah. Begitu juga untuk irigasi dan industri. Tanda-tanda danau ini akan mengering tampak sangat jelas. Pemerintah Israel berusaha membangun sarana penopang kebutuhan air melalui desalinasi air laut dan pengolahan ulang air limbah. Namun tampaknya hal tersebut tidak banyak membantu, karena jumlah konsumsi air jauh melebihi kemampuan produksi dan rehabilitasi Danau Tiberia. Pemerintah Israel menjelaskan bahwa Danau Tiberia sedang mengering. Hal ini disebabkan curah hujan di wilayah tersebut di bawah rata-rata, sedangkan ketinggian air kini sudah berada pada garis hitam, di mana air tidak akan bisa dipompa lagi sehingga menyebabkan gangguan pada pasokan air. Mengingat di Israel terjadi peningkatan populasi, baik karena kelahiran, migrasi orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia menuju Israel, maupun kebutuhan industri dan pertanian, maka setiap hari sekitar 1,7 juta meter kubik air terkuras dari Danau Tiberia, atau sekitar 400 juta meter kubik per tahun. Dengan kondisi ini, debit air terus menurun dan diperkirakan akan terus terjadi. Sesekali debit air mengalami peningkatan jika iklim dan cuaca mendukung. Namun hingga kini kondisi permukaannya masih bertengger di garis hitam. Hal ini menjadi persoalan serius bagi negara Israel. Rombongan pertama Ya'juj Ma'juj telah berada di Israel. Keturunannya semakin berkembang sejak kedatangan mereka pada periode 1918 hingga 1948. Rombongan terakhir Ya'juj Ma'juj adalah pasukan yang akan berkonfrontasi dengan Isa Al-Masih di akhir zaman nanti. Dan pada saat itu mereka tidak menjumpai lagi air di Danau Tiberia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab dari keburukan yang telah dekat." Pada hari ini tembok Ya'juj Ma'juj telah dibuka seperti ini, sambil membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jarinya. Kenapa orang-orang Arab, tidak muslimin? Karena orang Arab adalah target utama yang diincar oleh Ya'juj Ma'juj dan Dajjal. Melalui kekuatan dan sistem yang dikembangkan oleh generasi Ya'juj Ma'juj, Dajjal telah berhasil membawa kembali bangsa Yahudi, Bani Israel yang asli maupun yang imitasi, ke Yerusalem, dan mereka mengklaim kembali kepemilikan Yerusalem dengan mendirikan The State of Israel. Langkah Dajjal berikutnya adalah meluaskan wilayah negara Israel menjadi seperti yang tertera dalam Taurat, yakni mulai delta Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat yang berada di wilayah Turki, Syria, dan Irak. Negara Israel dikelilingi oleh negara-negara Arab. Maka untuk memperluas wilayah teritorialnya, Israel harus merebut alias mencaplok wilayah-wilayah negara Arab tersebut.
Kenapa generasi keturunan Jumajud ini sangat berambisi untuk proyek perluasan wilayah Israel? Karena mereka harus mewujudkan wilayah Israel sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taurat mereka. Amerika, Britain atau Inggris, Israel dan sekutu-sekutunya dengan berbagai lembaga militer dan badan intelijen yang mereka miliki terbukti lumayan sukses mewujudkan destabilisasi negara sekeliling Israel, Irak, Yaman, Libya, Mesir, Syria. Berhasil mereka obrak-abrik atas nama demokrasi dan pergantian rezim diktator. Mereka melatih dan mendanai kelompok-kelompok aliran garis keras atau radikal untuk melakukan berbagai pemberontakan terhadap rezim yang ada. Dengan bantuan media massa yang mereka miliki, CNN, BBC, Al Jazeera, mereka berhasil membentuk opini publik bahwa Islam adalah ancaman bagi dunia. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan militer bagi para berandal yang dikemas dengan label Daesh, alias Darul Islam, alias Islamic State, alias ISIS, alias ISIL, entah nama apa lagi di kemudian hari. Mereka mengemas kelompok ini menggunakan pemahaman Islam ekstrim versi Wahabi Takfiri. Mereka mensuplai persenjataan dan mendanai Bogimel. Ini secara proksi melalui negara boneka Saudi Arabia dan Qatar, serta mengirimnya untuk melakukan pemberontakan di Syria untuk menggulingkan rezim Bashar Assad sejak beberapa tahun silam. Oleh sebab itu, dapatlah kita mengerti rahasia di balik doa Rasulullah SAW untuk keberkahan Syam dan Yaman. Ketika para sahabat meminta agar didoakan juga untuk Najd, Rasulullah SAW hanya mengulang doa yang sama untuk Syam dan Yaman hingga 3 kali. Saat ditanya, beliau memberitahu bahwa dari Najd nanti akan muncul Korn Syaitan atau tanduk syaitan. Najd adalah wilayah Saudi Arabia bagian timur. Dari sinilah kemudian muncul pemahaman radikal Islam versi Wahabi yang kemudian diadopsi menjadi mazhab resmi kerajaan Ibnu Saud hingga hari ini. Kemunculan paham radikal itulah yang kemungkinan besar disebut oleh Rasulullah sebagai Korn Syaitan. Salah satu bukti bahwa fitnah Dajjal sangat berbahaya bagi manusia, Rasulullah SAW mengajarkan doa yang dibaca setiap penghujung sholat sebelum salam. Doa meminta perlindungan kepada Allah SWT dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang didesain khusus oleh Allah sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Dengan membawa misi mengaku-ngaku dan mengklaim sebagai Al-Masih, Dajjal telah melancarkan fitnahnya. Banyak manusia kehilangan imannya. Banyak manusia telah terperangkap dalam surganya Dajjal, sementara mereka tidak menyadari karena memang tidak mampu membaca kafirnya Dajjal, kendati tampak jelas terlihat di depan mata. Dajjal telah membawa sistem demokrasi modern dan memenjarakan hampir seluruh negara di dunia dalam sistem ini. Sistem yang di dalamnya terdapat kekafiran politik secara massal. Allah tidak lagi Al-Akbar dalam sebuah sistem demokrasi, karena kekuasaan tertinggi bukan lagi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan di tangan rakyat. Apa yang dihalalkan oleh Allah bisa diharamkan, demikian sebaliknya. Bukankah ini sebuah perangkap kekafiran yang telah terwujud secara global? Riba yang jelas-jelas haram bisa didesain menjadi halal oleh sistem perbankan Dajjal. Sementara penggunaan emas sebagai uang justru diharamkan oleh Dajjal melalui sistem moneter internasional IMF. Padahal koin emas dan perak adalah uang sunnah, uang yang dihalalkan oleh Allah sejak zaman Rasul-Rasul terdahulu. Dan dengan mudahnya hari ini hampir setiap manusia mengikuti Dajjal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Rothschild family yang beretnis Yahudi Ashkenazi adalah penguasa bisnis dan sistem perbankan dunia. Hal ini bukanlah sebuah rahasia, justru kebanggaan bagi mereka. Sistem perbankan tersebut dibawa bersama dalam misi kolonialisme. Politik hard currency atau mata uang diberlakukan di seluruh mata uang kertas di dunia mengikuti aturan hard currency yang digunakan sebagai mata uang internasional. Sama-sama terbuat dari kertas, dicetak, diberi gambar dan tulisan, dibubuhi angka untuk menentukan nilai. Tapi mengapa kertas yang diberi angka oleh Amerika dengan label US dollar berbeda dengan kertas yang dicetak oleh Indonesia? 1000 US dollar bisa digunakan untuk membeli tablet iPad, sementara 1000 rupiah hanya bisa digunakan untuk membeli tablet paracetamol. Semua negara anggota IMF dilarang menggunakan emas sebagai alat transaksi, sementara mereka mengeruk emas dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Mayoritas umat tidak merasa melanggar aturan Allah. Bahkan negara yang mengurus dua kota suci, Mekah dan Madinah pun menjalin persahabatan mesra dengan negara Israel dan Amerika.
yang sangat jelas melakukan kekafiran dan penindasan terhadap umat manusia. Jika umat terperangkap dalam kekafiran ini merasa tidak bersalah dan tidak bertobat kepada Allah, apa yang terjadi? Bukankah mereka akan dimasukkan dalam neraka Allah? Fitnah mana yang lebih besar dibanding fitnah Dajjal ini? Dia bisa menggelincirkan keimanan secara global, dan mayoritas manusia mengikutinya dalam kekafiran. Nauzubillah summa na'udzubillah.